pandemi ini kan jadi kita krisis regenerasi emang sebenarnya. Gitu, anak-anak jadi nggak tahu apa pentas di FDJ pada nggak tahu lah kasarnya gitu kan. Pentas-pentas di sekolah-sekolah doang gitu pun terbatas apa segala macam, prosesnya banyak proses instan jadinya teman-teman sekolah tuh, proses yang cuman 2 minggu dan sebagainya, apalagi FLS 2N paling harapan gitu kan. Tanggung jawab seorang praktisi teater itu gimana caranya dia bisa bertahan gitu, dan gimana caranya dia juga bisa hidup di teater itu kalau memang tujuan dia untuk hidup di teater. Di usia 20 tahun gua bikin KTP itu, gue pengen tulisannya pekerja kreatif atau pekerja seni. Akhirnya di situ kalau di KTP tuh hanya ada seniman. Oke, pilihannya itu. Ya udah ini nama saya seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat menyaksikan di konten Sosok Fokus Teater Bogor. Kembali lagi nih, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol lah tentang teman-teman teaterawan ya, teman-teman teater Bogor yang masih konsisten, masih produksi, masih proses di ranah teater. Kita sambut aja Bang Jody Prasetyo. Halo, Bang. Sehat Bang Jody? Alhamdulillah sehat. Ini teman lama juga dari teman-teman Fokus nih ya nggak sih? Ingat banget kita dari awal bertemu, ingat banget kalau gua pribadi. Kalau nggak salah di ini ya, Jod, 2013. Gedung Wanita. Betul. FDJ berapa tuh? FDJ 2014 ya, FDJ keberapa ya itu berarti ya? Soalnya gue inget momennya gue beres resign, men. Langsung cabut nge-MC-in Festival Drama Juang. Itu sangat berkesan, apalagi di Festival Drama Juang itu tidak di Kemuning Gading. Betul. Lagi direnovasi. Renovasi sampai sekarang belum beres-beres. Bang Jody, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Bang Jody. Mantap nih. Gue pengen nanya dong Bang Jody, pertama bertemu dengan teater. Kalau bertemu dengan teater, Mang, sebenarnya sebelum kita ketemu itu kan sama teater sekolah ya. Teater pelajar, teater ya di SMA lah, di SMA saya. Nah, sebelum itu SMP itu di sini sering bikin drama gitu. Nah, itu ngomong langsung sebenarnya. Gitu. Kalau di di Permata itu kan dikenalin juga kabaret segala macam. Nah, justru awalnya malah di pengajian dulu, di sini dulu, samenan gitu. Jadi setiap kali akhir tahun gitu kita bikin naskah segala macam. Ada guru saya namanya ADD di sini. Jadi dia bikin naskah. Dulu pernah juga bahasa Sunda 1 jam, Mang, ceritanya kayak gitu. Jadi ya menghafal dan segala macam itu mulai dari situlah kita diajarin. Dari SMP ya? Dari SMP, terus akhirnya lulus SMP, terus ngelihat Rino kan kakak kelas saya dulu di SMP juga. SMP juga. Dia sekolah ternyata di Permata itu ada teaternya. Nah, akhirnya ada Amir juga kan di situ yang memang satu kampung sama saya gitu. Akhirnya di sana ternyata ada teaternya. Wah, ya udahlah sekolah di sana aja lah karena ada teaternya. Karena kan saya belum tahu nih di teater di sekolah-sekolah lain ada teaternya atau enggak. Akhirnya masuk Permata, akhirnya ikutan teater. Sampai situ segala macam, akhirnya ketemu teman-teman banyak tuh, termasuk yang kita ketemu itu, Mang. Betul. Itu akhirnya ikut FDJ, ketemu, oh ternyata di Bogor banyak juga teater pelajar gitu kan. Ketemu Wikrama waktu itu, lupa, anak-anak Wikrama, anak-anak Rimba dan sebagainya gitu. Wah, makin seru tuh kan, makin asik segala macam. Jauh sebelum itu kan kita biasanya festival-festival kabaret ikutnya gitu di Bandung segala macamnya. Nah, ikut FDJ akhirnya kenal lah teman-teman di Bogor. Jadi Bang Jody ini masuk ke sekolah menengah kejuruan itu apa namanya? SMK Permata. Permata itu dia ingin pilih eskulnya. Eskulnya. Oh, jadi bukan Bang Jody yang membuat Bumi Permata Teater, bukan? Jadi pas kita masuk itu udah 1 tahun berjalan. Oke. Gitu udah 1 tahun berjalan, akhirnya ikutan lah kayak gitu. Jadi dulu tuh masih di Permata tuh masih kabaret lah gitu. Emang Bang Jody lebih suka nampil di depan umum atau gimana? Apa ya? Seneng aja gitu, seneng dari awal emang pengennya dominan gitu apalagi di atas panggung segala macam gitu. Tapi sebelum ikut teater ikut komunitas-komunitas musik, metal segala macam. Nah,
kalau di situ lebih seneng ngegarap eventnya. Jadi kayak kalau gitu. flashback mah dulu di Bogor ada namanya Festival Drama Juang ya. Betul. Yang diinisiasi oleh almarhum Abah Cherry dan Betul. di Sparbud. Betul. Itu berjalan berapa tahun ya Bang? FDJ itu ya? FDJ kalau saya nggak begitu paham gitu, nggak begitu pokoknya ikutnya pas di Gedung Wanita aja tuh 2013 sampai terakhir 2000 Pas Covid ya? Pas Covid Iya, 2019. Dari peserta sempat ngelatih juga di FDJ. Betul. Ngelatih BPT. BPT nyutradarain 2015. Sampai pernah jadi panitia FDJ juga. Panitia FDJ. FDJ banget pokoknya. FDJ banget. Jadi ngerasa gimana tuh Bang? Ngelihatnya Proses dari- ya itu punya ini sendiri sih Mang. Ke teman-teman teater pelajar. Jadi malah lu tuh harus ikut FDJ gitu, selain lu kenal sama teman-teman sekelompok lu juga harus kenal teman-teman yang lain. Jadi kan bisa tuker ilmu ya gitu, maksudnya gimana caranya gimana dilatih sama pelatih kelompok lain dan sebagainya kayak gitu. Nah itu menurut saya itu tuh yang karena kan kita ada latihan gabungan kan Ya, dulu. Latihan gabungan tuh seru banget itu. Makanya bisa tukar ilmu dan akhirnya kita bisa pentas bareng segala macam kayak gitulah. Jadi kompetitifnya agak berkurang gitu. Jadi nggak terlalu ambisius banget gitu karena pertemanannya udah dijaga duluan gitu. Festival Drama Juang hingga Covid lah yang membuat Iya, beres ya betul. gitu ya. Masih berkabar nggak sih Bang dengan teman-teman FDJ yang seangkatan Bang Jody itu? FDJ ya Robin paling yang Oke. sering Robin, terus Anissa, terus ya si itu satu lagi sih Anissa, Pentri. si Pentri paling tuh, terus yang bawah-bawahannya paling si Ojan Oke. gitu kan. Selebihnya Pokoknya silaturahmi belum putus lah ya. belum putus lah pokoknya. Terus si Bos Teng Bos paling Teng, betul. ketemu juga sesekali kan karena dia udah nggak berkesenian lagi kan. Gitu. Sekarang udah nggak ada nih acara-acara kayak gitu. Mm. Gimana Bang Jody ngelihatnya sebagai alumni FDJ lah? Aduh, alumni. Iyalah. Apa ya, bisa dibilang sayang banget sih. Jadi teman-teman sekolah itu pentas hanya di sekolahnya gitu. Jadi tidak ada kenal sama kelompok lain mungkin ya. Jadi akhirnya ya terlebih di pandemi ini kan jadi kita krisis regenerasi emang sebenarnya gitu. Anak-anak jadi nggak tahu apa pentas di FDJ pada nggak tahu lah kasarnya gitu kan. Pentas di sekolah-sekolah doang gitu pun terbatas apa segala macam. Prosesnya banyak proses instan jadinya teman-teman sekolah tuh, proses yang cuman 2 minggu dan sebagainya, apalagi FLS 2N paling harapan gitu kan. Itu pun monolog gitu, prosesnya cuma 2 minggu. Jadi ya kesian aja nggak ngerasain gitu proses bulan-bulan, terus serunya FDJ latihan bareng. Nah itu nggak. Yang gue ingat BPT itu bukan melulu FDJ FLS juga Bang. Betul. FTR pernah ikut nggak? FTR? Kita Surabaya yang ikut. Surabaya yang sampai menang nasional ya? Betul. Di UNES, betul? Di UNESA. UNESA, Surabaya. Itu gue udah lulus sih. Tapi Iya, masih di BPT lah Iya, masih masih BPT. Maksudnya BPT di sendiri bisa sejauh itu Bang ya? Bisa sejauh itu dalam berteater. Nah, ketemu dengan pelatih BPT sebelumnya siapa? Ayeng. Udah Ayeng. Yang sempat kita sering lihat lah, ada Jody pasti ada Ayeng. Ya nggak sih? Betul. Sebagai guru atau sebagai teman lah gitu. Apa yang lu dapat dari sosok Ayeng dalam berteater gitu? Gua ngerokok dulu ya, biar nggak buru-buru banget. Benar. Kalau ini dah, abang dulu dah. Jadi ayo nih, lama selalu kita nih. Sok ngerokok dulu. Kalau dari Ayeng, gue liatnya bang ya, dia tuh tidak menggurui, orangnya yang dari dulu lah, dari zaman gue SMA gitu. Sifatnya emang tidak menggurui, dia tuh tidak kasarnya kalau mau ngasih tahu ini korek tuh nggak dijelasin ini korek gitu, tapi dia kasih tahu caranya, gimana caranya kita tuh tahu sendiri ini korek gitu. Tapi tetap dikasih tahu, maksudnya tapi diajarin prosesnya, nggak dikasih, mang ini tuh korek nggak gitu. Jadi kita disuruh belajar seperti itu gitu, sampai akhirnya gue bisa nyutradarain segala macam, juga dijeblosin juga. Lu suruh belajar segala macam. Menjadi sutradara itu bukan lu harus bisa jadi bertengger karena lu sutradara apa segala macam, tapi belajar gimana caranya lu bisa jadi aktor terbaik di setelah lu menyutradarai gitu. Jadi punya perspektif lain lah ketika kita jadi aktor. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya soal-soal kehidupan lainnya banyak lah gitu pokoknya, yang nggak bisa diceritain panjang bakal. Sehingga Bang Jody ini mungkin salah satu yang menggerakkan ras itu.
Salah satunya. Iya, salah satunya. RAS itu Rumah Ayeng Squad. Jadi ya teman-teman Sanggar Seni Tata Ras ini adalah sanggar yang berdomisili di Rumah Ayeng sendiri jadi. Nah, Bang Jody sebagai apa ya? Banyak lah sebenarnya sama teman-teman yang lain. Teman-teman lah, maksudnya yang masih lah karena. Iya, betul. Jadi teman diskusi, teman ngopi, ngobrol, teman berantem mungkin. Betul. Teman gimana membuat karya yang lebih apa dong? Jadi bingung sih. Jadi teman berantem, jadi teman diskusi sebagainya karena kan melihat teman-teman yang lain yang seangkatan saya ya sudah sibuk dengan urusan dunia yang lainnya gitu. Bukan berarti nggak bagus gitu, tapi memang udah pilihannya ke situ. Yang memilih jalan kesenian sampai sekarang salah satunya saya gitu, yang akhirnya nemenin Ayeng dan teman-teman lain kayak gitu. Akhirnya karena yang paling lama sama Ayeng itu saya yang tersisa gitu. Ya mungkin karena yang berani cuman saya memilih gitu, yang memilih gitu, karena teman-teman walaupun ada yang lebih senior dari saya sekarang balik lagi pun karena kerinduannya kayak gitu-gitu aja sih gitu. Jadi sampai hari ini yang masih 11 tahun kan lama mah. Itu dia 11 tahun. Iya, udah SMP kali kadang. Iya. Makanya kita tuh kemarin pas pentas tuh akhirnya ngerasa kita udah lama juga ya 11 tahun gitu. Karena kita jalannya dan mencarinya bareng-bareng gitu, Mang. Iya. Gitu. Kita pertama bikin properti benar-benar dari kayu rongsok dan sebagainya sampai ke besi sebagainya. Gitu. Pentas udah kemana-mana gitu. Sampai gerakan RAS ini kayak yang gua lihat, yang gua rasakan juga ya, kayak membuat ekosistem kesenian teater. Betul. Di nama daerahnya apa? Di Kayu Manis. Kayu Manis dan sekitarnya gitu. Iya. Maksudnya kayak misalnya ngisi samenan, betul. Ngisi yang gua tahu RAS mempunyai produksi dalam arti RAS Project. Betul. Ngapain tuh? Mapak pengantin, terus dekorasi di situ, ya. dan sebagainya. Gitu. Sampai berpikiran bagaimana si kesenian ini menghidupi kalian gitu ya. Betul. Iya. Itu pikiran kita itu udah dari 2017 gimana caranya kita itu tetap berkesenian tapi tetap hidup juga. Akhirnya kita bikin RAS Project, mulainya dari wedding. Nggak tiap hari, Jod. Ada aja tapi Mang. Itu kan sampai sekarang ya? Hidup ya, tandanya kita mesti hidup gitu kan. Karena kita mau nyoba sih sebenarnya. Akhirnya dekorasi kita punya aset dekoran sebagainya gitu. Dekoran pun nggak di wedding doang akhirnya. Terus akhirnya kita jadi talent kita akhirnya diperdayakan untuk ngejob dan sebagainya gitu. Bikin film dan sebagainya kan. Itu ternyata bisa. Ternyata bisa gitu. Gitu akhirnya dari 2017 tuh Mas emang RAS Project tuh. Walaupun di RAS sendiri kan pasti ada yang keluar masuk ya, orang-orangnya gitu. Nah, gue pengen nanya ini mah lebih deep mungkin ya. Kan itu di rumah ya? Iya. Itu si orang tuanya Bang Ayeng, kan pasti tiap hari produksi gitu. Rentan ini nggak sih? Apa? Rentan apa? Ya rumah kan privasi gitu. Betul. Orang-orang asing pada dateng gitu. Itu kan kendala juga kayaknya Bang. Itu bagian dari bukan kendala sih sebenarnya. Akhirnya yang tadinya tidak terima akhirnya menjadi mau menerima. Akhirnya udah muak banget, marah segala macam, akhirnya baliknya jadi sayang juga akhirnya orang tua Ayeng, Umi dan Babeh itu sendiri kan. Yang akhirnya beberapa tahun ini kita akhirnya yang mengalah karena ada kesehatan Umi juga kan yang kita pikirin. Dulu tuh kita seego itu kan. Latihan sampai tengah malam terus kita nggak mikirin kesehatan Umi dan sebagainya gitu. Pas udah sakit baru udah deh kita yang mengalah nih gitu. Cuman sesayang itu tuh ternyata Umi sama kita orang tuh, Umi, Babeh dan sebagainya dan anak-anak yang lain gitu kan, tetangga juga gitu. Sampai keberisikan tengah malam ya. Wah, ketok iya jadi kalau marahnya Umi tuh ya emang jadi bukan lagi kita anggap bukan jadi ya marahnya kasih sayang, lu jangan sampai tidur malam, besok ada proses lagi gitu, sekolah gitu kan. Hal-hal yang kayak gitulah yang masih terkenang, makanya 11 tahun tuh refleksi banget sih Bang. Sehingga nih pelajaran-pelajaran dari Bang Ayeng, mungkin dari teman-teman teater lainnya, Bang Jody sama teman-teman RAS melatih sekolah-sekolah. Betul. Yang paling lama itu adalah Tridharma itu kan? Iya, Tridharma. Berapa itu 2012 awal-awalnya. Kalau saya ngelatihnya dari 2014 kalau di Tridharma gitu.
Cuman kalau Ayengnya dari 2012 2013 kalau nggak salah. Kalau saya dari 2014. Total berapa tahun jadi emang? Ya 2015 sampai sekarang aja kan udah berarti udah 10 tahun. 10 tahun Ya tapi kan dipotong sama pandemi ya. Pandemi ya. Gitu. Itu ngelatih, Ujian drama. maksudnya ngelatih berapa kelas? Wah itu 1 tahun tuh kayak saya sendiri aja bisa bisa 1 tahun itu bisa 3 kelas. Jadi di event itu tuh bisa sampai 3 kelas gitu. Terus belum lagi Ayeng, belum lagi teman-teman yang lain kayak gitu. Bisa lah taruhlah 1 kali project sama Tridharma itu setiap tahunnya 10 kelas. Jadi di agenda tahunan tuh RAS tuh pasti ada aja gitu? Pasti ada aja gitu. Jadi malah justru uniknya Mang, di RAS itu program nggak kita bikin, nggak kita susun. Program ini nggak. Kita flashback tahun kemarin udah ada apa aja. Oh ini jadi program, oh ini jadi program, ini nggak bisa kita geser. Kayak gitu-gitu sih. Jadi bukan program tuh nggak dibuat-buat. Kalau mungkin teman-teman ngeh juga, kita sebulan kali tuh pasti ada proses di RAS. Segitu padatnya gitu. Mau proses kecil, mau... Ini maksudnya persoalan tentang apa perputaran ekonomi itu ada mulu maksudnya? Ada mulu, alhamdulillah. Apa yang lu buat bertahan sampai sekarang, Jo? Itu sih. Karena mau memanage sih, Mang. Manage semuanya. Jadi bukan asal main asal pentas. Iyalah. Manage. Di-manage. Harus di-manage. Karena kalau kita selesai pentas udah gitu, menguap, ya nggak di-manage juga akan... Kalau gue ngelihatnya ya bukan sok-sokan apa segala macam. Berkaca sama yang udah-udah lah gitu. Kita juga sebagai yang muda-muda pengennya juga belajar dari yang udah-udah gitu. Nah, ternyata paling penting tuh manajemen kelompok gitu. Bagaimana kita orang yang kan kita mengajak nih teman-teman untuk berteater. Tanggung jawab seorang praktisi teater itu gimana caranya dia bisa bertahan gitu, dan gimana caranya dia juga bisa hidup di teater itu kalau memang tujuan dia untuk hidup di teater. Kita jangan cuma mengajak doang gitu. Kalau kita mengajak akhirnya dia kapok, itu ngerasa berdosa kitanya, Mang. Gitu. Itu sih yang kita pegang teguh itu. Kita ngajak orang berteater nih. Kita gimana caranya mereka itu jangan sampai kapok. Gitu. Makanya yang tujuannya untuk hidup di teater, ini ada ranahnya nih, RAS Project. Kalau lu mau hidup di sini, kalau lu untuk berteater doang sambil kerja pulang segala macam nggak jadi masalah. Ada tempatnya di teater RAS gitu untuk produksi doang gitu. Itu sih. Lu kan yang tadi lu bilang selain teater apa kelintas genre ya maksudnya. Betul. Sibuk banget ya Bang Jody. Nggak sibuk juga banget, sih. Sibuk banget. Bentar-bentar Jody gitu. Alah. Bentar Jody maksudnya. Gue inget banget Jod. Nggak tahu ya Jody inget atau enggak nih. Omongan Jody tentang kita tuh ternyata aktor. Iya. Gue inget ngobrol kita di Kemuning Gading, Jod. Iya. Sampai Jody sama gue punya keresahan yang sama gitu. Kita sebagai teaterawan, enak nggak sih ngupload status WhatsApp bahwa kita lagi ada garapan? Iya. Itu kalau gue masih ada berpikir saat itu ya. Gua tuh aktor bukan sih? Iya. Jody udah melangkah duluan nih. Ya gue emang aktor Mang gitu. Iya. Gue upload itu, story itu ya gue aktor. Iya. Kan banyak orang berpikir, siapa aktoran gitu. Iya. Jadi dibandingin sama tokoh-tokoh besar gitu. Sedangkan kita emang teaterawan gitu. Betul. Kan. Iya kan? Orang bawa mobil, narik angkot namanya supir. Ya gitu ya. Iya, ada namanya istilahnya betul gitu lah. ya. Betul. Terus sekarang berjalan nih Jody. Ya gue berasal dari teater dan gue aktor gitu. Betul. Sepede itu gimana Jod? Gua memikirkan itu tuh Mang sampai akhirnya gua di KTP sebenarnya. Gimana? Gua baru punya KTP itu dan berani gua mikirin itu, ini nanti gua namanya apa ya? Soalnya kan pekerjaan gua belum jelas kan dari lulus sekolah segala macem, masih nyari segala macem. Akhirnya di usia 20 tahun gua bikin KTP itu. Gue pengen tulisannya pekerja kreatif atau pekerja seni. Akhirnya di situ kalau di KTP tuh hanya ada seniman. Pilihannya itu. Ya udah, ini nama saya seniman. Gitu karena ya emang saya pekerjaan setiap hari bertemunya dengan kesenian. Gitu bukan sosokan lagi. Ya lu aja ngikut sini setiap hari sama gue gitu kan. Pasti bersentuhan dengan kesenian, entah itu Seninnya gue ngajar teater atau gue nanti bentuknya event dan segala macam ya. Pasti bersentuhan dengan kesenian. Ya itu jangan, ya kan profesi jadinya kan, dan gue juga menghasilkan dari situ. Ya apa kalau bukan disebut profesi gitu kan, lagi bukan sok-sokan gitu. Jadi
Soalnya kan kita juga di Bogor sendiri kan emang ranah kayak gitu emang masih asing Bang ya. Betul. Tapi lu lihatnya di peluang kan? Jadi peluang. Iya kan? Karena kan etalase pekerja seni atau pekerja kreatif salah satunya adalah di sosial media. Oke. Kalau kita tidak mau mengakui profesi kita, orang tidak bisa melihat siapa kita sebenarnya. Personal branding gitu. Personal branding itu gitu. Jadi personal branding itu perlu gitu. Jadi kalau kita takut ya kita nggak akan bisa hidup juga. Iya, gitu betul, kan. Makanya yang teman-teman yang sering ngelihat di sosmed segala macam, gua berani ngomong atau sering upload tentang kerjaan dan sebagainya, itu mah etalase gua, etalase dagang gua. Aktivitas lu itu. Aktivitas gua gitu. Orang bisa nge-hire gua ya dari postingan gua gitu. Sampai setelah berjalan nih dengan ras gitu, lu kan membuat apa ya, kelompok-kelompok kecil lah. Betul. CAP, Ya. Cilebut Art Project. Ya. Ini mah pandangan gue ya. Perlahan jadi pengen melulu dengan Ayeng. Ya nggak apa-apa. Betul. Ya mungkin Ayeng pun akan berjiwa besar. Betul. Gitu, untuk kemandirian seorang Jody sendiri. Ke situ nggak sih, Jod? Ke situ salah satunya. Gua ngomong sama Ayeng, Yeng, kalau misalkan ilmu ini stop di gua akan merasa berdosa. Gua bilang, gua bakal 2018 gua mau pulang. Gua pengen banyak aktivitas di rumah. Gitu. Mungkin teman-teman Cilebut ngeh waktu itu. Gua ngumpulin teman-teman dari RT, kita bikin RW dulu segala macam. Lalu kita lagi ngumpul di RW, akhirnya tercetus saya pengen bikin Karang Taruna dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah Karang Taruna. Teman-teman RW mengajukan gue jadi ketua segala macam untuk mendobrak teman-teman yang sudah ya dengan cara yang salah lah dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah Karang Taruna. Karang Taruna terbentuk ada divisi kesenian. Divisi kesenian itu gue yang mengetuai. Akhirnya namanya jadi Cilebut Art Project. Cilebut Art Project bikin terus program segala macam acara, tapi si Karang Tarunanya nggak jalan. Akhirnya ya udah gue memisahkan diri, bilang sama ketua Karang Taruna, Cilebut Art Project mau berdiri sendiri secara independen karena embrionya udah jelas nih mau kemana dan sebagainya. Akhirnya ya udah kita berdiri di situ. Gitu. CAP jalan sampai sekarang. Teman-teman kita berkegiatan kesenian di Cilebut yang dulunya asing banget, ada pertunjukan puisi dan sebagainya. Sekarang karena ada Cilebut Art Project, orang-orang makin aware tentang kesenian, kayak gitu-gitulah kurang lebih kayak gitu. Sampai Jody ini menginisiasi membuat buku ya. Iya, itu kamus bahasa Cilebut. Bahasa Cilebut. Iya. Kayak gimana sih bahasa Cilebut? Sederhananya sebenarnya kamus bahasa Cilebut itu bahasa Melayu Betawi, Bang. Melayu Betawi. Nah, di Kemendikbud itu sebenarnya udah ada bahasa Melayu Betawi, artinya bahasa-bahasa yang ada di perbatasan. Gitu, perbatasan. Tapi kita nggak masuk Jawanya, tapi kita kalau ke perbatasan kan ada yang Pecinannya masuk, Jawanya masuk, kayak misalkan di Bekasi ada Ora, Bagen, itu ada campuran dari dari Jawanya. Kalau kita nggak masuk tuh, gitu, kita masuknya di Betawi Sunda. Gitu, kayak misalnya ngedeg-deg. Ngedeg-deg itu apa? Gemeter. Gitu, nyengget segala macam. Nyengget itu inihin buah. Pakai galah. Nyengget. Coba kalimatnya gimana? Bang, anterin gua yuk. Nyengget mangga. Nyengget mangga. Jadi kayak orang panen itu pakai diajul lah gitu ya. Ya, diajul kalau di Sunda. Iya, itu kita nyengget dan sejenis lah. Kenapa Jod bikin kayak gitu, Jod? Sepeduli itu lu sama Cilebut? Awalnya pertama teman-teman gua rangsangnya dari konten. Dirangsangnya dari konten untuk seneng memakai bahasa Cilebut gitu. Ayo kita bikin konten, bikin tiga bahasa, bikin konten, video segala macam kayak gitu, sampai akhirnya itu gue ditulis ternyata banyak juga nih gitu. Yang akhirnya kesadar kesini-sinihin Cilebut itu nggak punya apa-apa, Bang. Kesenian nggak ada. Mungkin desa-desa lain punya inian pariwisata, kayak misalkan alamnya, curugnya segala macamnya punya. Kita tuh cuman punya apa sih gitu? Stasiun. Nah, itu juga jadi bumerang kita kan. Akhirnya soal percepatan dan sebagainya dengan SDM yang belum siap dan sebagainya kan. Yang kita punya itu ternyata bahasa. Gitu, bahasa kesehari-hari, bahasa lisan, bahasa turunan orang tua dan sebagainya.
oh ternyata ini nih. Ya udah itu yang akhirnya gue tarik, yang jadi bisa jadi kebanggaan mungkin nantinya kalau misalnya orang-orang tua udah nggak ada. Udah launching gitu? Belum. Ini masih tahap, gue masih tahap riset sana sini sama orang-orang yang mengerti bahasa dan sebagainya kan. Terakhir gue ketemu Bang Jeje Rijal, sejarawan Betawi, terus membaca buku-buku kosakata Betawi juga yang ada di sana, dicocokin lagi apa yang salah pada segala macam. Itu prosesnya dari 2018 Bang, sampai sekarang belum kelar-kelar. Ya emang Gitu. panjang ya. Panjang. Bikin buku kamus ya. Sekarang ada 200 bahasa. Masih dikit mungkin ya. Gitu, masih sedikit gitu. Kementerian apa ya? Kemarin ya. Kemendikbud kalau nggak salah. Gitu kita ditawar. Tolak. Kenapa? Apa ya? Kayaknya nggak ke situ soalnya. Gitu karena powernya nggak ke situ, semangatnya nggak ke situ, visi misinya nggak ke situ. Padahal kan orang-orang bikin event pasti nyodorin proposal ke sana ya. Yeah. Kita ditawar langsung hari itu, kalau kita dealin juga jadi sebenarnya.